Oke, jadi di sini gue lagi megang gamepad paling mantep yang selama ini pernah gue cobain, cuy. Ini adalah FlyDigi Feather 4 Pro. Dan gue yakin kalian pasti udah banyak banget yang nggak asing sama brand yang satu ini. Yes, FlyDigi itu salah satu brand spesialis gamepad yang sering banget muncul jadi rekomendasi orang kalau nanyain soal gamepad apa yang harus mereka beli. Dan emang bener aja sih, gamepad mereka tuh terutama yang satu ini gitu ya, itu nggak ada jualan gimmick sama sekali, cuy. Bener-bener pack banget sama fitur dan fungsionalitas yang gue yakin bisa banget kalian utilisasiin semisal kalian itu orangnya intens banget main game pakai gamepad. Dan akhirnya gue dikasih kesempatan buat nge-review gamepad gokil yang satu ini, cuy. Jadi langsung aja, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas salah satu gamepad terbaik dari FlyDigi, yaitu FlyDigi Feather 4 Pro. Secara overview, gamepad ini adalah gamepad wireless yang udah triple mode connection, ada charging dock, kompatibel sama PC, iOS, Android, dan Nintendo Switch, udah Hall effect di analog dan di triggernya bisa ditoggle jadi trigger atau tombol, tombolnya mekanikal, ada softwarenya, anjir. Susah sih kalau misalnya bikin overview soal gamepad ini karena fiturnya emang sebejibun itu, cuy. Cuman emang kalau untuk soal paket pembeliannya jujur agak minimalis sih. Kalian cuma dapat gamepadnya aja, dapat dongle untuk koneksi 2,4 GHz dan dapat kabelnya. Dan kalau gue tadi bilang gamepad ini ada charging docknya, well, charging docknya dijual terpisah. Tapi gue rasa gamepad yang satu ini nggak perlu ngasih gimmick paket pembelian yang terlalu lengkap sih. Karena kan emang yang paling penting itu justru gamepadnya gitu kan. Dan ini gamepadnya secara fitur udah lengkap banget sih. Dimulai dari build quality-nya yang udah solid banget. Bahkan gue berani bilang kalau Feather 4 Pro ini punya build quality yang jauh lebih bagus dari semua gamepad lokal yang pernah gue cobain. Dan build quality bagusnya ini tuh nggak terbatas di bodinya doang gitu. Bahkan di tombol-tombolnya, analognya, triggernya, itu semuanya kerasa solid. Nggak ada rasa kendor, nggak ada creaking. Pokoknya kerasa high quality banget. Secara layout, dia pakai layout Xbox dengan face button AXBY. Jadi mungkin kalau kalian udah terbiasa sama layout PS, harus adaptasi dikit ya. Selain itu, untuk tombolnya, selain tombol-tombol biasa gamepad pada umumnya itu, ada beberapa tombol tambahan yang bisa di-remap langsung lewat softwarenya. Ada 2 tombol C sama Z di bagian bawah AXBY-nya, dan ada 4 tombol tambahan lagi di bagian belakangnya. Cuman gue kurang suka sama tombol belakangnya yang posisinya itu ada di bagian gripnya. Jadi kalau misalnya gue lagi agak intens nge-grip gamepadnya itu agak rentan buat nggak sengaja kepencet. Tapi untungnya tombol belakangnya ini bisa di-unbind via softwarenya. Jadi kalau misalnya pun nggak sengaja kepencet, itu bisa dibikin jadi nggak ngaruh sama sekali gitu. Untuk face buttonnya juga di sini udah pakai desain yang resin gitu ya. Jadi lebih cakep dan premium dan udah pakai mechanical switch juga. Nggak cuma face buttonnya aja yang udah mechanical, tapi untuk D-pad-nya, tombol CZ yang ada di bawah, sama triggernya udah pakai mechanical switch. Yes, di sini Feather 4 Pro ini udah punya fitur adjustable trigger, dimana kalian bisa bikin triggernya ini jadi linear Hall effect atau bisa jadi tombol mekanikal juga. Biasanya sih kalau gue main FC25 gue ganti jadi yang tombol mekanikal, tapi kalau main game racing gue bikin jadi linear. Selain itu di bagian depan gamepadnya juga ada RGB strip gitu yang ngasih aksen yang cukup keren ke gamepadnya, jadi nggak polosan hitam aja gitu warnanya. Tapi ini RGB-nya bisa dimatiin kok, semisal kalian nggak suka RGB gitu kan. Di bagian bawah gamepadnya ada kontak tembaga gitu buat ngecas pakai charging dock, dan di bagian atas gamepadnya ada semacam tempat buat naruh holder HP semisal kalian mau pakai gamepadnya buat main HP. Cuman sayangnya di sini gue nggak dapet si holder HP-nya ya, dan memang untuk holder HP-nya ini kalian harus beli secara terpisah. Di bagian belakang gamepadnya ada switch untuk ganti mode koneksi dari dongle ke Bluetooth dan ke mode Nintendo Switch juga, cuy. Nah, untuk analognya ini tuh sebenarnya agak unik ya. Karena yang pertama dia udah Hall effect yang akurat banget, tapi dia itu bisa diatur circularity-nya via software untuk jadi kotak dan nggak akurat gitu ya. Ini sebenarnya gue agak bingung sih, kira-kira game apa yang butuh circularity analog yang kotak dan nggak akurat gitu? Coba deh kalian komen di bawah, soalnya gue tuh beneran nggak tahu gitu benefit bikin analognya jadi kotak tuh apa gitu kan. Selain itu, di sekitar analognya ini ada semacam ring gitu yang bisa diputer untuk atur tensity dari analognya, cuy. Jadi kalau misalnya analognya mau enteng bisa, mau dibikin berat juga bisa. Ini unik banget dan pertama kalinya gue nemuin fitur kayak gini sih. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ngerasa playstyle kalian itu terlalu barbar dan berpotensi untuk ngerusak analognya lebih cepat gitu kan, itu bisa dicegah pakai fitur ini sih harusnya.
keren sih. Dan untuk fitur fisik terakhir dari Vader 4 Pro ini tuh dia ada motion sensor atau gyroscope yang bisa diakses walaupun kalian pakai koneksi dongle sekalipun cuy. Gokil. Kalau gamepad lokal yang biasa gua bahas itu kan kalau misalnya punya fitur gyroscope atau motion sensor tuh biasanya cuma bisa diakses di mode Bluetooth atau di mode wired aja. Nah, kalau si Vader 4 Pro ini bisa dipakai di mode dongle juga cuy. Nah, jadi itu dia ya untuk segelintir fitur fisik dari si FlyDigi Vader 4 Pro ini. Tapi fiturnya nggak berhenti cuma sampai situ aja cuy. Karena dia itu ada softwarenya dan di softwarenya ini tuh bener-bener ngebuka lagi gitu fitur yang banyak banget dan ya aksesibilitas dan personalisasi yang bisa kalian pakai buat bikin gamepad ini jadi lebih personalized buat kalian dan ya nyocokin sama playstyle kalian masing-masing lah. Dan setahu gua untuk FlyDigi ini softwarenya bersifat universal cuy. Jadi kalau misalnya kalian punya dua gamepad FlyDigi yang serinya beda, itu nggak perlu install dua software yang berbeda. Cukup install satu software aja dan bisa dipakai di software yang sama. Dan di softwarenya kalian bener-bener punya kebebasan buat konfigurasi gamepadnya sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Dari mulai mapping semua tombol yang ada di gamepad ini untuk dipakai misalnya main game kompetitif yang butuh banyak binding tombol gitu kan. Bisa buat ngatur sensitivity dari analognya sampai ngatur ke dead zone-nya juga. Bisa buat ngubah circularity analognya. Bisa buat ngatur gyroscope-nya. Dan ini unik ya karena gyroscope-nya tuh nggak paten gitu aja. Kalian bisa atur gyroscope-nya ini untuk dibind ke analog kiri atau analog kanan atau bahkan bisa kalian bikin gyroscope-nya itu ngemimik gerakan mouse cuy. Dan memang gyroscope-nya ini tuh berguna banget kalau misalnya kalian mau main game FPS pakai gamepad ini. Terus bisa buat ngatur triggernya juga, termasuk ngatur vibration triggernya ya, karena memang ini triggernya bisa vibrate kalau misalnya kalian pakai buat main game racing gitu ya, pas ganti gigi itu dia triggernya bisa geter. Bisa buat ngatur RGB juga, ngatur vibration atau intensitas getaran dari gamepadnya, bisa ngatur polling rate, ngatur sleep time, pokoknya banyak banget yang bisa kalian atur di software ini sampai hal-hal yang gua pribadi pun nggak ngerti gitu fungsinya buat apa. Selain itu di softwarenya ini juga bisa nge-save config gitu ya, jadi bisa ada beberapa config berbeda untuk jenis game berbeda. Kayak misalnya config khusus buat main game FPS, buat main game racing, dan sebagainya. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang gue temuin dari si FlyDigi Vader 4 Pro ini. Yang pertama, untuk koneksi Bluetooth, circularity error-nya masih cukup gede cuy di analognya. Dan kedua, untuk koneksi Bluetooth lagi nih, dia itu polling rate-nya cuma mentok di 250 Hz aja dan latency-nya itu cukup tinggi. Tapi gue rasa untuk yang masalah circularity error analognya itu masalah firmware ya. Jadi mungkin aja nanti bisa di-fix gitu untuk ada update firmware gitu. Karena secara hardware harusnya kan karena udah Hall effect analognya, jadi harusnya circularity error-nya nggak separah itu gitu kan. Dan yang terakhir, karena gue sempat nonton reviewnya si Louis Cranky Tech juga soal si FlyDigi Vader 4 Pro ini. Untuk Vader 4 Pro ini belum ada adaptive triggernya, jadi mungkin jadi pertimbangan juga gitu kan. Karena ternyata kakaknya dia atau si FlyDigi Apex itu udah adaptive trigger. Tapi selain tiga hal itu sih, gue bisa bilang Vader 4 Pro ini udah bagus banget sih. Dan gue ada sempat tes juga untuk polling rate dan latency-nya di mode dongle. Itu polling rate-nya 1000 Hz dan latency-nya cuma 1 ms-an aja cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau main game kompetitif pakai si FlyDigi Vader 4 Pro ini, gua saranin main di mode dongle aja. Tapi tetep ya, untuk koneksi Bluetooth-nya bisa banget kalian pakai buat main game secara enak gitu ya. Selama mungkin gamenya itu game yang santai atau game single player gitu kan, yang mungkin nggak perlu latency yang rendah banget atau polling rate yang tinggi banget gitu. Tapi sebenarnya mah semua akan balik lagi ke skill issue sih. Kalau misalnya kalian emang jago main game pakai gamepad, mau pakai yang polling rate-nya 250 Hz juga harusnya tetap jago sih. Oke, jadi untuk si FlyDigi Vader 4 Pro ini harganya ada di 1.350.000 dan untuk charging dock-nya itu dijual terpisah di harga 350.000. Dan kalau gue lihat di official store Tokopedia-nya FlyDigi, itu ada beberapa aksesoris juga kayak replacement analog, ada holder HP, dan ada carrying case-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau invest lebih untuk ngelengkapin aksesorisnya si Vader 4 Pro ini, bisa banget ya. So far sih Vader 4 Pro ini jadi gamepad terbaik dan termahal yang pernah gua punya ya. Dan gua rasa ini bisa dengan gampang gantiin Daxa Cygnus gua sebagai gamepad utama gua sih. Dan ini charging dock-nya juga keren banget. Desainnya tuh kayak semacam tahta buat gamepadnya gitu cuy. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi misalnya kalian ada yang tertarik buat meminang gamepad gokil yang satu ini, bisa langsung cek aja. Paling segitu aja ya untuk review singkat gua terhadap si FlyDigi Vader 4 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad ini karena gua.
Kalau misalnya kalian suka videonya, silakan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silakan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's by Tommy, and as always, peace out.